Anies terancam gagal nyapres. Demokrat ancam tinggalkan koalisi bulan Juni. Di survei Litbang Kompas yang terbaru, elektabilitas PDIP dan Gerindra terus naik, sedangkan Demokrat turun. Ada 12 parpol yang gak lolos ke Senayan. Salah satunya adalah PKS, P3 dan PAN. Kalau PKS beneran gak lolos ke Senayan, ini kabar yang sangat membahagiakan semua orang. Sudah sewajarnya partai ini gak lolos dan jadi partai gurem. Di tangan partai ini, negara bisa mundur ribuan langkah ke belakang. Terkait Demokrat, ada isu yang menarik. Demokrat menduga salah satu alasan turunnya elektabilitas versi Litbang Kompas adalah karena pasangan capres dan cawapres koalisi perubahan sampai sekarang masih nggak dideklarasikan. Andi Arief bilang pihaknya kasih waktu sampai Juni ini agar koalisi perubahan segera deklarasi capres dan cawapres. Sebagai peringatan, Demokrat mungkin akan cari opsi lain jika deklarasi nggak kunjung dilakukan. Opsi apa yang dimaksud Demokrat? Kalau topiknya adalah soal deklarasi capres dan cawapres, maka opsi tersebut bisa jadi adalah hengkangnya Demokrat dari koalisi perubahan. Kalau ada isu hengkang, maka Nasdem yang paling risih dan panik. Anies sangat mereka harapkan bisa gagal total jika Demokrat bikin ulah dan minggat dari koalisi. Apalagi baru-baru ini SBY ketemuan dengan Prabowo dan kabarnya Demokrat sedang dirayu agar pindah gerbong koalisi. Sudah jelas kalau koalisi perubahan belum 100% solid karena masalah nama cawapres. Semua orang sudah tahu AHY sangat kebelet jadi cawapres, tapi Nasdem agak ogah-ogahan. Ada drama tarik ulur yang belum selesai. Demokrat ancam cari opsi lain karena nggak ada kepastian AHY jadi cawapres Anies. Demokrat saat ini juga serba salah karena nggak bisa nunggu terlalu lama. Demokrat minta deklarasi capres dan cawapres supaya ada kepastian. Kalau nggak ada kepastian, Demokrat bakalan cabut dari koalisi. Sama kayak wanita yang nggak ada kepastian apakah akan dinikahi atau enggak, lama-lama bakal kesel dan ancam minta putus. Berdasarkan piagam perjanjian di koalisi itu, setiap partai berjanji menyerahkan keputusan cawapres kepada Anies. Tapi Demokrat sedang menunggu keputusan Anies. Jika Anies misalnya pilih AHY sebagai cawapres, maka Demokrat akan merasa lega. Tapi kalau Anies pilih yang lain, maka Demokrat udah siap dengan rencana cadangan. Masalahnya rencana cadangan ini nggak boleh terlalu mepet dengan batas waktu pendaftaran capres dan cawapres. Kalau misalnya Anies umumkan nama cawapres berdekatan dengan deadline dan nama cawapresnya bukan AHY, Demokrat nggak punya cukup waktu untuk pindah koalisi. Ujung-ujungnya Demokrat terpaksa stuck di koalisi perubahan dan pasrah. Kejadian ini sama kayak tahun 2018 lalu ketika AHY dirumorkan bakal jadi cawapres Prabowo. Di menit terakhir, nama Sandiaga yang jadi cawapres. Demokrat mau nggak mau harus tetap mendukung Prabowo meski rasanya sakit banget. Mau cabut dan pindah, tapi mereka udah nggak ada waktu. Saya rasa Demokrat udah belajar dari pengalaman ini. Mereka mungkin punya rencana cadangan kalau misalnya harapan nggak terpenuhi. Makanya mereka mulai terbar ancaman. Kalau nggak ada kepastian di bulan Juni, mereka bakal melirik opsi lain. Kalau mereka keluar, masih ada 4 bulan lagi untuk cari koalisi lain. Selain itu, Demokrat pasti udah sadar kalau mengusung Anies sama dengan menuju kekalahan. Berbagai survei udah membuktikan Anies gak punya peluang. Demokrat ikut Anies sama saja ikut jadi pecundang. Selain itu, Nasdem lagi dihajar banyak masalah yang berakibat getahnya bisa kena ke Demokrat juga. Demokrat pasti risih dengan kondisi ini, makanya mulai bersiap kabur kalau memang udah waktunya. Kalau AHY masih ada peluang, Demokrat masih bisa bertahan. AHY mau jadi cawapres, itu intinya. Gak peduli menang atau kalah, yang penting AHY harus jadi cawapres dulu. Kalau gagal masih ada pilpres lain dan AHY udah punya modal dikenal banyak orang. Mungkin dia terinspirasi dengan Prabowo yang udah kalah pilpres 2 kali tapi tetap masih semangat berjuang. Buat Nasdem, selamat menghadapi Demokrat yang lagi uring-uringan. Jaga Demokrat baik-baik, jangan sampai lepas. Demokrat sedang dirayu oleh partai lain untuk bergabung. Kalau sampai Demokrat lepas, Nasdem gak usah mimpi Anies jadi capres. Nasdem udah babak belur, dicuekin Presiden Jokowi. Sekjennya ketahuan korupsi. Nama baik yang selama ini dipoles udah hancur. Kalau Anies gagal nyapres, ini adalah musibah beruntun buat Nasdem. Nasdem udah all out, udah kelihatan topeng aslinya, udah ketahuan bobroknya,
Udah ketahuan tujuannya mengusung Anies. Kalau semua itu gagal, Nasdem bakal jadi partai paling gagal. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari syur.com, ditulis oleh XRD. Bagaimana menurut Anda?